Robusta Jawa. Oh, Robusta Jawa. Kopi Jawa. Kalau ini? Kalau ini kan ada tempel mana ini? Ya, perpaduan dari Lampung. Oh, Jawa dan Lampung. Ya. Jawa dan bedanya Lampung. Selain bentuknya lebih besar, apa keunggulannya? Kalau sebenarnya kalau kopi yang kecil kayak gini Mas, itu punya ciri khas juga. Apa itu? Lebih harum biasanya. Keunggulan Robusta lanang. Kenapa orang itu mencari Robusta lanang? Nah ini Masnya biasa dicari-cari. Sekarang kita akan masuk ke tempat produksi dari kopi Pulau Sari. Kopi Tugu Juang. Yuk masuk. Roasting Roasting itu apa ya? buat goreng Mas. Goreng kopi. Goreng kopi itu Kalau roasting. dulu masih pakainya manual, pakai yang tanah liat itu paso namanya. Lah sekarang petani Pemalang udah Maju. modern, ya udah maju, pakainya mesin, pakai alat. Ini Buat bubuk. Dibikin kopi. oh bubuk. sudah Iya. tinggal seduh aja. Iya. Yang dimasukin sini yang kayak apa? Nah, yang udah digoreng ini. Ini dia. Ini sudah digoreng ya? Udah di roasting, udah. Baunya kalau ini agak gosong ya? Enggak, ciri khas Robusta kayak gini Mas. Iya, gosong. Dan Robusta kan biasanya memang dibikin dark roastingnya. Bikin dark karena ini ya memang konsumsi untuk itu ya. Biasanya ini dibikin yang kayak latte ya? Ya, memang basicnya kan ini pakainya Robusta. Itu dibikin cappuccino, latte, kopi susu kekinian. Perbandingannya 70-30 sama Arabica di blend dulu. Roasting. Habis di roasting harus Istirahat. Berapa lama biasanya? Biasanya tuh sampai 1 minggu, sampai 10 hari. 7 sampai 10. Itu memang aromanya baru muncul. Oh gitu. Ya. Tapi kalau habis di roasting langsung digoreng, biasanya aromanya belum muncul. Langsung diseduh, Goreng tuh. Oh iya Mas. Hari ini kita motor-motoran lagi, kita jalan-jalan di Pulau Sari Pemalang. Kita sekarang melewati Tugu Juang. Pulau Sari ini menjadi salah satu landmark di Kecamatan Pulau Sari. Mau kemana sini? Naik lagi? Ya kita melewati kecamatan, kemudian juga nanti masjid. Kita bakal ketemu sama salah satu petani juga pengolah kopi yang sangat konsisten dengan kopi Robusta. Tapi sekarang dia kabarnya juga main di Arabica. Siapa sih? Beliau adalah Pak Hasan. Kita akan langsung ke rumah beliau yang sekaligus juga tempat pengolahan kopinya. Bersama dengan teman kita, Mas Zenki Woyo dari Randu Dongkal. Terima kasih sudah ajak jalan-jalan hari ini. Yuk langsung kita datang ke rumahnya di Desa Pulau Sari. Nah sekarang kita sudah sampai di Pulau Sari. Ini Desa Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Kita di mana? Sana. Kopi Pulau Sari ini tempat roastingnya dari Kopi Pulau Sari, Kopi Tugu Juang. Punyanya Pak Hasan. Nanti siapa tahu kita beruntung bisa ketemu dengan beliau ngobrol-ngobrol soal kopi. Yang kebetulan Pak Hasan ini lebih banyak kopi Robusta. Nanti kita ngobrol pokoknya deh tentang kopi di Pulau Sari. Jangan lupa subscribe dulu ya, like juga videonya, terus share, komen juga. Ini dia masih episode Surga Kopi Pulau Sari atau Surga Kopi Pemalang. Kita ngopi lagi. Kenapa pakai jaket? Adem cuy, biasanya pakai kaos aja nih adem banget. Adem tuh dingin ya, dingin banget. Masuk ya. Nah, ditemani suara hujan sore hari ini, kita sudah sampai di rumah Pak Hasan. Beliau ini adalah petani, terus kemudian pengolah kopi juga. Dan kita sebelum ngobrol-ngobrol dengan Pak Hasan, dengan kopinya yang luar biasa ini, Tugu Juang, kita seruput dulu nih. Tas dulu. Kok Gimana bisa ya, Mas? Pak? Bisa. Alhamdulillah Mas. Kok bisa apa rasanya itu memang khas ya? Baunya itu
Seger, diminum ada rasa buah-buahnya. Ada lagi rasa yang tertinggal, Mas. Apa itu? Rasa bayar. Pak Hasan, Ya. nun sewu, Pak. Ini kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang kopi, khususnya kopi Tugu Juang punya Pak Hasan. Ini jenisnya apa aja, Pak, yang dijual di secara kemasan oleh Tugu Juang? Alhamdulillah dari saya sendiri itu ada Arabica, Mhm. Robusta, terus ada Arabica wine, Robusta wine, sama House Blend, sama kopi lanang. Kopi Lana ada. Ada. Dari sekian banyak itu yang paling laris apa, Pak? Kalau saya yang banyak moral itu Robusta. Dan Robusta. Robusta lanang itu berdasarkan jadi favorit. Robusta Lana. Robusta lanang. Kalau hitungan per bulan itu bisa sampai keluar berapa bentuk kilo-kiloan Kalau kilo tuh sampai mencapai 40 kilo sampai 50. itu per bulan? Per bulan. Hanya dari kopi Lana. Enggak dari semua. Oh, Robusta. Ya, dari Kalau semua. Arabicanya Kalau Arabicanya ya minimal ada 10 kilo lah. 10 kilo ya. Ini dari kebun sendiri atau gimana, Pak? Kopinya? Karena saya berangkatnya dari kelompok, ada yang dari kebun sendiri, juga yang dari kelompok juga saya tampung. Gitu. Saat ini kelompoknya jumlah berapa? Namanya apa kelompoknya? Kelompoknya namanya kelompok tadi Sumber Makmur, Sumber anggotanya itu sekitar ada 25 orang. 25 orang. Nah, kan petiknya itu memang harus merah dan harus matang. Ini petik merah ya? Petak merah semua. Apakah selama ini masih banyak, Pak, yang nggak petik merah itu? Yaitu dengan sesuai kebutuhan petani itu tergantung kendilnya Mas, dapurnya Mas. Oh. Itu kendalanya di sini seperti itu. Jadi salah satu kendala berkembangnya kopi Pulau Sari adalah keterbatasan untuk itu Ya, ya, betul. kekuatan finansial ya. Makanya kalau masuk IKM biasanya kopinya itu bukan biasanya lagi, pasti kopinya yang bagus. Makanya jangan khawatir kalau masuk IKM Kopi Pulau Sari pasti kopinya bagus Mas. Nah. Ini ada berapa kemasan, Pak, yang ini sudah bubuk ya, udah jadi tinggal seduh saja ya. Tinggal situ. Ini ada berapa kemasan ini? Biasanya saya ada 3. Tiga Cuma kemasan. kopi lanangnya ini memang stok belum ada. Stok itu memang boleh dikata limited edition Mas kalau kopi lanang itu. Kopi Lana harus pesen berarti. Iya harus pesan. Ini untuk 200 gram. Ini 100 gram. Oh, ini 100 gram. Yang 200 gram yang ini. Oh, ini 200 gram. Arabica. Ini Arabica ya. Nah. Oh, ini ada apa? Ada Contrengannya. contrengannya. Jadi tergantung contrengannya ini. Mau di Arabica, Robusta. Ini Arabica natural ya. Iya betul. Natural 100 gram. Ini dijual berapa, Pak? 25.000. 25.000. Ini bisa buat ngopi berapa kali nih? Oh itu 10 kali bisa Mas. 10 kali ya. 10 kali berarti per ngopi 2.500 ya, murah ya? Murah. Murah hitungannya. Kalau ini Robusta natural Betul. 200 gram. 200 gram. Ini berapa, Pak? 30.000. 30.000. 30.000. Harganya mahalan Arabica ya? Mahalan Arabica. Karena Arabica gini Mas, kalau Arabica itu sendiri dari rendemennya itu banyak sekali. Itu dari cerinya ke binya itu bisa 71. Rendeman itu penyusutan. Penyusutan Oh. dari biji ceri. Ceri yang sebelum digoreng itu 7 kilo. Yang merah itu, kalau kita keringkan jadi natural itu jadinya 1 kilo. Oh gitu. Iya. Oh, banyak ya ternyata. Banyak. Makanya akhirnya menjadi harganya Harga agak mahal juga. agak mahal. Oke. Tapi masing-masing kan punya pecinta ya. Iya. Mas. Keunggulan Robusta Lanang. Kenapa orang itu mencari Robusta Lanang? Nah ini masnya biasa dicari-cari. Mas. Biasanya Robusta lanang itu stamina Mas. Untuk Stamina. peningkat stamina. Memang ada unsur. Kalau kita ibaratkan nasi 1 piring dimakan kalau orang 2 itu kan boleh dikatakan nutrisinya kurang Mas. Nah kopi lanang itu berarti nasi 1 piring dimakan sendiri. Nah kopi lanang itu nutrisinya jauh lebih banyak. bedanya antara kopi biasa dan kopi lanang itu. Nah bentuknya? kopi biasa 1 ceri itu isinya 2. Nah kalau kopi lanang 1 ceri isinya 1. Oh. Kalau di sini enggak ada pokoknya khusus untuk kopi lanang atau kopi beri itu sendiri itu enggak ada. Pak Hasan, kalau kopi lanang dijual berapa itu, Pak? Robusta lanang. Robusta lanang saya jual per 200 gram itu 40.000 Mas. Tapi selain yang sudah bubuk ini juga jual yang masih. Iya, kebetulan kita juga ada permintaan dari kafe juga. Ada yang dari Ambel Gading, yang dari Tegal, ada yang dari Purwokerto sampai ke Bogor itu Mas. Dan kemarin tadi siang juga ada yang permintaan mau dibawa ke Malaysia. Malaysia. Ya.
Beneran di sana dia punya warung juga, namanya Mas Dimas. Itu dia mau tadi bawa 4 macam Arabica, terus Arabica Wine, Robusta sama Robusta White. Untuk dibawa ke Malaysia, untuk dicoba dipasarkan di sana ya. Saya sejak tahun 2016 Mas. Petaninya apa pengolahnya? Petaninya. Kalau ngolahnya kebetulan bebarengan. Oh bareng. Dan sebenarnya kopi di sini tuh sebenarnya sudah dari nenek moyang itu sebenarnya udah ada Mas. Sudah ada. Ya sudah ada, cuman ya kendalanya mungkin kurang pengetahuan atau bagaimana itu sendiri. Jadi ini nggak ada sebenarnya kopi Pulosari yang dibikin kayak gini Mas. Dulu tidak ada. Dulu paling digoreng biasa. Digoreng biasa. Nah, ini produknya kopi Pulosari Niki Eco. Nah, kalau ini kopi Pulosari benar, tapi ini pakai cap Tugu Juang. Capnya Tugu Juang. Kopinya Pulosari, capnya Tugu Juang. Capnya Tugu Juang. Oke. Pak, kalau mau dapetin ini Pak, ini kan di sini ada email ya. Ada WA nggak sih Pak atau Instagram? Kalau WA ada, Instagram juga ada. WA-nya berapa? 0823 2445 2578. Oke, nanti di sini ada ya. Oke. IG-nya juga di sini ada IG-nya. Oh iya. Berarti IG-nya apa, Pak? Kopi Pulosari Cap Tugu Juang. Oh, itu Kopi Pulosari Cap Tugu Juang. Nah, itu IG-nya. Oke. Terima kasih banyak Pak Hasan sudah ikut ngobrol-ngobrol. Saya jadi tahu bahwa kopi Pulosari itu memang surganya kopi. Di antaranya adalah kopi Cap Tugu Juang. Jadi kita lihat dong nanti ya kayak apa. Natural ya Pak. Ini udah kering. Ini kopi yang ada di sini kopi apa aja Pak? Di dom ini. Robusta sama Arabica Mas. Digabung ya? Ya. Jadi satu ya. Ini proses sudah berapa hari Pak? Ini ada tanggalnya itu Mas. Ini tanggalnya. Ya, tanggal 25. Sama. Tanggal 25. Ini juga tanggal 25. Ini tanggal 25. Rata-rata untuk berada di dom ini berapa hari Pak? Kalau itu bisa nyampe 15 atau 20 hari. 15 sampai 20 hari. 20 hari. Ya. Itu untuk yang natural. Iya. Kalau yang fullos 1 minggu pun udah kering. Udah kering ya. Udah kering. Tapi kebetulan Pak Hasan hanya main di natural. Biji yang udah diokulasi Mas. Apa itu? Kita Robusta Pulosari itu sendiri kebanyakan sistem okulasi Mas, sistem tempel. Oh tempel. Nah, itu ini makanya biji itu biji yang super. Kalau yang ini kan yang masih alami nih. Ini Robusta. Ya Robusta juga. Ini tapi yang alami. Ya yang belum ditempel Mas. Makanya dari benihnya tuh kecil-kecil juga. Ini murni Pulosari. Iya. Iya juga. Ini boleh dikatakan Robusta Jawa. Oh Robusta Jawa. Kopi Jawa. Ya. Kalau ini? Kalau ini kan ada tempel mana ini? Ya, perpaduan dari Lampung. Oh Jawa dan Lampung. Ya. Bedanya selain bentuknya lebih besar, apa keunggulannya? Kalau sebenarnya kalau kopi yang kecil kayak gini Mas, itu punya ciri khas juga. Apa itu? Lebih harum biasanya. Bau kopinya lebih harum. Iya. Karena kecil, asli memang kalau kopi-kopi ini dibanding dengan yang ini itu beda Mas. Tuh. Yang ini adalah Robusta Jawa. Nah, yang ini yang Robusta yang udah diokulasi Mas. Udah ditempel ya, dikawin silang lah ya. Dari soal rasa tidak berbeda, hanya yang beda di aromanya. Baunya saja ya. Biasanya itu lebih harum. 12 lebar 8. Menampung berapa kopi biasanya? Menampung boleh dikatakan kalau kita satu panen 5 kintal pun sudah masuk sini udah bisa. 5 kintal ya? 5 kintal. Kalau yang sebelah itu masih ini merah? Ini punya adik saya. Nah, ini perbedaannya Mas. Ini punya adik. Kalau yang kayak gini biasanya saya pisah Mas. Hijau itu ya? Itu yang namanya cotos ya? Nah, ini yang namanya cotos ini. Itu kalau diproses rasanya beda Pak kopinya? Beda. Karena logikanya kopi itu kulitnya buah Mas. Kalau kita makan buah matang pasti enak. Nah, ini kan kopi buah kopi ini kan belum masak Mas. Makanya pasti rasanya beda.
agak. Oke, kita saat ini berada di Dom. Dom ini adalah tempat untuk penjemuran ya Pak ya? Ya, betul. Penjemuran dari biji kopi. Yang ini adalah fungsinya untuk mengurangi atau menghilangkan dari kadar air. Sehingga nanti kadar airnya ini sesuai dengan yang diinginkan oleh si pengolah kopi itu sendiri. Pastinya setiap pengolah kopi punya standar sendiri-sendiri. Pak Hasan, ada yang ingin disampaikan nggak Pak ini buat mungkin penikmat kopi atau apa dari produk kopi Cap Tugu Juang Pulau Sari ini Pak? Ada Mas. Untuk penikmat kopi semua, kalau Anda nggak usah ragu-ragu untuk minum kopi lokal. Kalau Anda ragu-ragu dengan kopi lokal, nggak mungkin tahu rasanya kopi lokal itu seperti apa. Makanya kalau kopi lokal ingin terkenal, Anda harus minum kopi lokal. Jangan hanya kopi Pulau Sari. Di Pulau Sari itu banyak Mas, ada sekitar 9 pengolah kopi. Makanya Pulau Sari itu sendiri dinamakan surganya kopi. Dan buat teman-teman yang lain yang pengolah kopi itu pasti menemukan penikmatnya. Saya yakin. Oke. Berarti masing-masing kopi akan punya penikmatnya masing-masing. Menemukan soulmate-nya masing-masing. Jadi jangan takut. Jangan gitu. takut. Oke, terima kasih Pak Hasan. Sukses selalu buat amin, kopi amin. Tugu Cap Tugu Juang. Oke, makasih Mas Riko. Makasih. Sukses. Tetap semangat Pak. Siap. Kita pasang. Terima kasih buat Pak Hasan sudah boleh pasang ini. Riko udah sempat mampir ke kopi Cap Tugu Pulau Sari. Kopi lokal, kopi ya. Alhamdulillah, akhirnya udah selesai. Kita sudah tahu bagaimana kopi Pulau Sari, terutama kopinya Pak Hasan ini ya. Pasti Pulau Sari itu adalah surga kopi Pemalang. Rasanya tidak kalah dengan kopi yang lainnya. Jadi buat warga Pemalang wajib ngopinya itu kopi Pulau Sari. Buat yang lain di daerah lain, cobain kopi Pulau Sari. Jangan lupa subscribe, like, komen di video ini. Terima kasih banyak yang sudah ngantar jalan-jalan hari ini ngopi bareng Zenki, dan juga terima kasih buat semua. Riko Sapera pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.